jadi seorang investor. Gue yakin akan ada orang sok pinter yang ngomong di sini, oh Jeff Bezos itu bisnis bro. Jeff Bezos itu mulai bikin Amazon. Gue kasih tahu, Jeff Bezos itu adalah trader dan investor di hedge fund namanya DE Shaw. Ya, dia kerja di situ dengan gaji sangat tinggi dan dia melihat waktu itu dia adalah analis di bidang online marketplace ya. Di dunia digital ini dia lihat satu produk yang katalognya hampir infinity. Ya, katalognya banyak sekali, nggak bisa dijual di toko fisik. Itu satu hal, yaitu buku. Makanya Amazon mulai dari buku. Bukan karena dia suka buku, tapi he saw a gap. Dia ngeliat gap di dalam market yang gak ada yang isi. Karena dia sebagai investor di hedge fund firm namanya DE Shaw. Dari situ dia bikin Amazon. Gue sebagai investor, gue bisa tahu gitu loh. Oh, gue gak usah running F&B ini, tapi gue taruh duit sini, gue tahu cara kerjanya gimana. Oh, ini ada tambang ini, gue taruh duit di tambang nikel. Gue tahu cara kerjanya gimana. Oh, ada ini, gue taruh duit sini. Oh, gue tahu cara kerjanya gimana. Ya. Kalian sebenarnya cuma tahu sedikit dari yang gue tahu. Oh, ini ada perusahaan ERP bagus, gue invest softwarenya. Gue bisa punya multidisciplinary dari berbagai macam skill set. Ya. Karena gue nggak harus fokus bikin satu restoran jadi 10, ekspansi 50, 100 gitu. Gue bisa cross gitu. Gue liat opportunity di Bitcoin, gue hajar. Gue liat di sini, gue hajar. Liat di sini, gue hajar. Tapi ya mulainya nggak begitu. Mulainya sama ya. Susah seperti kalian. Gue itu orang susah ya. Makanya gue bisa ngomong seperti ini dan ilmu gue sampai sini. Karena gue praktisi, gue benci banget lihat orang cuma motivator cuma ngajarin orang apa bisnis autopilot. Itu goblok, kalian buang aja semua. Ada yang bahkan ada bukunya gue bisnis autopilot itu buang ke tong sampah aja, nggak ada jawabannya ya. Lu mau sistemin SOP, nggak ada ya. Gue nggak ketemu satu orang pun yang gue tahu punya bisnis autopilot. Tidak ada satupun yang gue kenal ya. Triliuner yang punya bisnis autopilot, I've never seen one. Mereka semua kerja dan mereka gila-gilaan kerjanya dan mereka hebat di bidangnya masing-masing. Investor itu kan gue bilang tadi, gue ceritain kalau restoran itu butuh namanya capex ya kan, ya bisnis ada banyak, tapi kalian get the general idea. Kalau lu produksi plastik ya, pabrik lu sekian, lu bisa produksi sekian. Untuk lu bisa produksi lebih banyak plastik untuk jual ke lebih banyak orang, ketika demand lu increase, apa yang terjadi? Lu harus keluarin modal lebih banyak lagi untuk bangun pabrik lebih banyak. Intinya itu modal itu harus ditahan dalam buat kembangin bisnisnya. Dan itu kalau bisa bangkrut di ujung, lu hilang semuanya. Sedangkan lu jadi investor, lu unlock yang namanya scalability, skalabilitas ya. Jadi lu nggak constraint dari tempat, harus nyari lokasi, nggak. Tapi lu bisa unlimited ya, scalingnya. Bisnis itu pertambahan ya. Jualan berapa ayam ke berapa orang ya. Berapa ayam ke berapa orang. Investasi itu perkalian ya, menggandakan uangnya. Ya. Dari tadinya 1 miliar jadi 5 miliar, jadi 10 miliar, jadi 100 miliar, jadi 1 triliun. Bisnis itu tidak seperti itu. Bisnis itu nggak linear ke atas ya. Kalian paham? Itu investasi itu perkalian. Kalau bisnis itu penambahan. Lu punya klien segini, jasanya harga segini, kliennya sebanyak ini, tambahin banyak klien atau naikin harga jasanya. Itu bisnis penambahan. Dan itu nggak scalable. Coba kalian sekarang Google ya. Berkshire Hathaway itu perusahaan yang dibuat sama Warren Buffett. Kalian Google karyawannya berapa? Jawabannya 395 ribu. Gue masih ingat sampai sekarang. 395 ribu. Itu total karyawan di holding company-nya, karena dia perusahaan investasi yang banyak invest, konglomerasi ya. Dia ada beli asuransi namanya Geico, dia beli 100%. Tapi dia bukan yang bikin Geico, dia beli Geico. Dia bukan yang bikin perusahaan